Masalahnya karena kita temukan di lapangan tuh ya berbagai macam. Ada itu dari sisi kesejahteraan, ada itu dari sisi akal culas lah dari restoran atau perusahaan. Pekerja F&B itu harus punya mental yang sangat-sangat baja lah, gitu. Sangat-sangat kuat lah karena. Salam para buah-buah. Kembali bersama kami di sini di redaksi In-Depth Investigasi. Kami sedang mengerjakan satu topik ya tentang apa, Bung Kelvin? Di sini udah ada reporternya yang akan mengerjakan itu, ya kan? Kelvin dan Doni. Bisa ceritakan Kelvin apa topik kita untuk minggu depan? Kami lagi garap tentang sisi kelam para pekerja F&B, khususnya F&B ya. F&B ini food and beverage, oke. Itu yang mereka yang biasa bekerja di hotel-hotel, di kitchen gitu ya. Di restoran ya. Dapur restoran. Kenapa? Ada masalah di situ. Kalau ditulis di investigasi kita pasti ada masalah dong, ya kan? Nah, masalahnya apa tuh, Doni? Ya mungkin masalahnya karena kita temukan di lapangan tuh ya berbagai macam. Ada itu dari sisi kesejahteraan, ada itu dari sisi akal culas lah dari restoran atau perusahaan kepada karyawannya kan. Misalnya itu dari sisi gaji ataupun sisi jam kerja. Oke. Kalau dari sisi jam kerja ini ada unsur eksploitatif nggak sih, Kelvin, untuk pekerja-pekerja semacam itu? Kan kalau di restoran ini, kalau lihat di film-film ya, ataupun di lomba masak gitu kan, seolah-olah mereka harusnya ras-ras gitu ya. Kan apalagi ada untuk restoran-restoran atau hotel yang laku gitu ya. Nah, itu terjadi memang di profesi ini. Sangat sih Kak. Hampir semua para pekerja yang khususnya di dapur ya, itu merasakan tekanan pekerjaan yang sangat tinggi gitu loh. Karena harus dituntut cepat kali ya Kak untuk menyajikan makanan kepada yang datang ya. Jadi mau nggak mau memang tekanan pekerjaan di sana itu gila-gilaan. Jadi makian-makian itu sudah makanan wajib tuh kepada para pekerja di F&B yang di kitchen ya, yang dapur khususnya itu kayak dimaki-maki sama kepala chef. Kalau terlambat gitu ya. Apalagi terlambat ya. Nggak terlambat sangat mungkin tidak di ini ya, nggak dikompromi lagi. Jadi buat mereka bahasa-bahasa di kitchen itu yang kasar itu udah biasa ya. Meskipun mungkin untuk orang-orang yang nggak kuat mental, dia kan akan down ya. Itu ada cerita nggak sih kalau selama ini Kevin interview? Banyak Kak. Sebenarnya alasannya ini kan sebenarnya kita nggak pernah mikir ya Kak. Kok bisa ya kan kita yang selama ini yang sering ke restoran-restoran, yang restoran hotel kayak gitu kan mikir, wah enak ya orang ini kerjanya gitu kan. Penampilan oke ya kan. Terus kerja di hotel bintang 5, di restoran-restoran yang terkenal kayak gitu kan. Wah enak lah kerja orang ini gitu kan, bisa makan makanan enak. Terus dengan bayangin aja Kak, kayak aku ya pernah dinner di Jakarta, makan malam gitu sama pacarku gitu, ngabisin 1,5 juta berdua. Pasti mikirnya wah ini gajinya berapa lah ini, gitu kan. Karena ngabisin duit 1,5 juta dalam waktu semalam kan gila. Iya, satu customer doang. Ya kan, satu meja gitu ya. Satu meja aja itu kan. Enak kali lah berarti kerja orang ini ya kayak gitu kan Kak. Ternyata tidak seperti itu, nggak seperti yang kita bayangkan selama ini. Aku juga mikirnya, nggak kayak gitu. Nah, aku taunya itu awalnya dari temanku, dari kawanku Kak, kawanku kuliah, dia kebetulan dia lama bekerja di bidang F&B, dia cerita waktu kami ketemu, reuni. Kayak ngobrol-ngobrol gitulah, kayak ketemu kangen gitulah sama kawan-kawan kampus dulu kan di Jakarta kan. Nah, dia cerita kalau selama dia kerja itu emang pekerja F&B itu harus punya mental yang sangat-sangat baja lah, gitu. Sangat-sangat kuat lah karena belum menerima makian, belum tekanan kerja, belum lagi jam kerja yang nggak masuk akal. Jadi dia bilang selama yang di dalam dapur itu dia pekerjanya itu bisa kerja 10 sampai 15 jam per hari. Dan itu kebanyakan tidak ada libur. Iya. Kebanyakan tidak. Bung Doni nih, sekarang kita cerita ke Bung Doni. Apakah ini melanggar undang-undang tenaga kerja harusnya ya kan, ada eksploitasi jam kerja gitu ya. Nah, dari pemerintah sendiri ada nggak regulasinya tentang ini ya?
Sebetulnya kan karena undang-undang ketenagakerjaan itu kan mengatur ke semua lini kan, bahwasanya kan maksimal jam kerja itu adalah 8 jam. Begitupun di industri F&B. Iya. Namun pada dasarnya kan yang ditemukan di lapangan lebih dari 8 kayak 10 jam atau 12 jam itu udah rahasia umum, bukan udah kayak kebiasaan. Iya, Mereka kayak tuh udah dinormalkan iya. aja lah Kak. Kayak Dari- pekerja di dapur ya kebanyakan kayak gitu kali ya Don ya. Iya, dalihnya ya kalau lebih dari 8 jam itu kayak loyalitas kan. Iya, ke, iya, ke iya, perusahaan, ke ininya, ke restorannya, perusahaannya gitu. Karena mereka beralasan gini Kak. Contoh nih restoran lagi penuh nih. Iya kan? Restoran lagi penuh kan, untuk ganti shift itu kan ketika restoran lagi penuh, lagi datang banyak pengunjung kayak gitu, banyak tamu kayak gitu kan nggak mungkin dibiarin harus ganti shift kan, mau nggak mau ya harus ditunggu Stay dia di situ ya. dulu ya, stay biarin dulu di situ, kerja dulu di situ sampai contoh pengunjungnya ini agak sepi baru bisa Iya. ganti. Tapi sebenarnya kalau itu dia skillnya bagus ya kan, dia harusnya tidak bisa diperlakukan seperti itu ya. Artinya gini, ada nggak modusnya dari pihak restoran maupun hotel gitu mempekerjakan pekerja yang skillnya nggak tinggi ya kan, mungkin fresh graduate kayak atau apa yang lagi magang gitu nggak sih mereka menggunakan trik kayak gitu ya? Temuan kami di lapangan seperti itu ya Kak. Jadi kebetulan aku ngobrol sama yang hampir 25 tahun bekerja di dapur, yang awalnya dia dari awalnya sangat-sangat dasar yaitu sebagai pencuci piring. Jadi dia masuk ke dunia F&B, bekerja di dunia F&B itu tamat SMK. Oke. Tamat SMK yang sama jurusannya yang sama sekali tidak ada Berhubungan. sama F&B. Mau dia bekerja di situ yang penting kerjalah. Jadi awalnya dia jadi tukang cuci piring dulu berangkat dari tukang cuci piring, dia di situ pekerja harian lah ya, kalau orang-orang F&B nyebutnya itu daily worker, DW lah. Nah dari situ dia bekerja, wah dia cerita awal-awal tuh tekanannya luar biasa ya Kak, yang dia pernah dilempar pakai apa ya, kalau di orang Medan suntil lah. Oh suntil apa ya? Oh ini spatula, ini apa gorengan. Iya untuk menggoreng. Oh Karena ampun. lagi di situ pas lagi banyak tamu, terus dia kan nyuci piring. Kan awal-awal kan ya namanya yang baru bekerja kan enggak secepat yang dibayangkan ya Kak nyuci piring. Mungkin dia gaya nyuci piringnya kayak di rumah nyantai kali ya. Kan kalau di dapur kan nggak bisa kayak gitu. Oh, dia dilempar tuh sama chef kepalanya. Itu pengalaman yang sangat membekas sama dia awal-awal. Dan memang kebanyakan yang dia cerita ya Kak, selama dia udah bergelut 25 tahun di bidang F&B, kebanyakan memang hotel-hotel dan restoran itu lebih memilih bekerja yang tidak punya skill dulu. Jadi kalau dia bilang sih karena dapat digaji murah. Iya. Ya kan, itu jadi termasuknya pekerja kasar sebenarnya ya kan, kayak kuli gitu ya kan. Iya kuli kayak tuli bangunan, ya pekerja serabutan ya sebenarnya ya. Itu kan kasihan banget loh. Kalau kayak gitu, apakah Doni juga dapat narasumber nggak? Sekarang kan masih dalam proses ya kan, penulisan ya kan, dan reportase gitu ya. Jadi apakah hipotesis awalnya itu sesuai nggak temuan di lapangan tuh nih? Kalau hipotesis awal kita anggap aja ini kan bahwa pekerja F&B ini tereksploitasi gitu ya kan. Nah, tekanan kerja tidak sesuai lah dengan gajinya gitu ya kan. Nah, itu memang temuannya seperti itu Don. Ya itu karena perusahaan itu berusaha mengeksploitasi karyawan itu dan mencari beberapa celah. Misalnya kayak dia tuh mencari anak magang yang kayak di sekolah ataupun kuliah yang jurusan dia tata boga. Dia tuh kadang mau dia ngambil itu dibandingkan mengambil karyawan. Dan alasannya karena mereka tuh bisa tidak digaji dengan dalih nilai kan. Dan kompensasinya nilai gitu ya. Kompensasinya nilai. Belum lagi ada nanti dalih-dalihnya yang kayak ya gitu. Ada lagi kayak beberapa orang tuh digajinya bukan per harian ataupun kontrak. Ada yang posisinya per jam. Mereka tuh hanya dipekerjakan pada jam-jam tertentu. Misalnya pada jam padat makanan kan, padat orang membeli, padat orang berbelanja di situ. Tapi memang iya Kak. Untuk yang dia cerita ya Kak, yang narasumberku ini cerita, jenjang karir sih itu juga gak jadi jelas, masalah di dunia F&B ya. Dia bilang sangat sulit untuk bisa menjadi karyawan tetap. Jadi memang ada kesenjangan yang sangat jauh ya antara karyawan tetap sama pekerja kontrak.
yang di dunia F&B khususnya di dunia dapur gitu. Kalau karyawan tetap itu memang gajinya oke lah ya kita bilang kayak gitu. Tapi yang karyawan kontrak ini kan sangat sulit untuk menjadi karyawan tetap. Artinya dia kalau mau naik jenjang karir pindah gitu ya, naik kayak anak sekolah zaman dulu. sangat sulit. Bahkan dia kayak ini ya, kayak narasumberku ini udah bekerja 2-3 tahun, 4 tahun gitu di salah satu hotel ternama lah ya di Jakarta. Bintang 5 gitu kan. Enggak bisa. Stuck gitu, karirnya stuck. Enggak pernah dapat tawaran untuk bisa menjadi karyawan tetap. Hitungannya tetap karyawan kontrak. Makanya dia bilang ya di F&B itu mungkin itu salah satu cara dia bilangnya. Mungkin itu salah satu cara pemilik restoran dan pemilik hotel ini untuk menekan biaya gaji lah, operasional ya untuk para pekerjanya. Dan memang ada kesenjangan yang luar biasa. Contoh nih kayak gak usah jauh-jauh deh Kak, dibilang dia bahkan sekelas chef kepalanya ya, kepala kokinya aja itu banyak yang di Jakarta dibilang dia yang sekarang itu belum jadi karyawan tetap, masih kontrak gitu. Dan gajinya antar ya chef kepala koki yang kita bayang, wah udah kepala koki mah udah enak ya gitu kan, double digit lah ya paling enggak. Udah double digit, ternyata senjang juga. Jadi yang besar-besar itu kebanyakan kepala koki yang dari luar. Oh maksudnya ekspatriat ya? Yang standar dari, mereka beda ya berarti. Yang contoh yang dari Prancis. Gapnya gede ya? Sangat gede, sangat besar lah Kak, sangat besar kali pun. Makanya katanya dibilang dia kalau mau diceritakan dia kan sebenarnya wah ini udah hal yang biasa sebenarnya di ini kayak narasumberku ini ya Kak, 25 tahun loh. 25 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Yang singkat ya ibaratnya. Kalau jam terbang mah ini udah luar biasa gitu. 25 tahun dia bekerja di dunia F&B sampai sekarang dia udah menjadi kepala koki di salah satu restoran di Jakarta Timur. Dia belum pernah sama sekali merasakan gaji UMR di Jakarta. Ya ampun, ironis banget ya. Gila gitu. Padahal kalau kita dengar kerja di hotel A gitu bintang 5, wah ini kalau pasti. Kakak lihat CV-nya contohnya nih, dia cerita nih udah bekerja di mana aja. Kakak pasti terbelangak lah dengar gajinya pasti besar gitu ya. Dia udah pernah kerja di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta gitu. Udah pernah kerja di restoran Prancis di salah satu mall di Jakarta. Wah, pasti mikirnya kita kan wah udah besar gitu. Betul, ini menarik banget ya kan Calvin mendengar ini gak sengaja dari temannya dari ya kan. Kemudian kita investigasi lagi ya kan, kita ketemu dengan sejumlah orang dan ternyata modusnya sama. Nah menurut Doni kenapa mereka tidak berteriak? Artinya gini, kalau mereka merasa dieksploitasi kok sepertinya nerimo gitu ya. Di lapangan ada gak temuan kenapa sih kok mereka ini gak protes gitu ya atau bikin solidaritas gitu ya? Simpel sih jawabannya. Sebenarnya sederhana sih, karena memang alasan pendidikan, karena orang-orang lulusan sekolah ataupun SMK ataupun universitas yang jurusan tata boga, mereka tuh tidak diajarkan soal kontrak kerja, soal hak-hak yang mereka peroleh. Jadinya mereka tuh kayak dibodoh-bodohi ataupun dieksploitasi gitu. Ya kerja aja kayak ya kayak target-target tertentu biasa aja gitu. Dia dapatkan uangnya segitu, padahal kan ada hak yang lebih besar yang bisa dia peroleh kan. Tapi barangkali ini berbeda kalau si chef ini bersertifikat barangkali ya, Calvin ya, berbeda ya. Ini kan karena mereka kayak pekerja kasarnya ya, walaupun di kitchen ya, maksudnya bantu juga chef. Tapi kalau chef yang bersertifikat itu tadi barangkali yang punya gaji tinggi yang kayak tadi gue bilang Kak, yang contoh dia chefnya itu dari luar negeri, seperti yang dari Prancis contohnya datang gitu kan ke hotel itu bekerja di situ, itu gajinya jomplang sekali sama chef kepala yang lokal lah contoh kita bilangnya, yang dia belajar dari bawah gitu kan. Nah untuk ke jenjang karir juga itu jadi masalah juga kan Kak. Jadi nggak ada kepastian. Contoh nih aku kerja di hotel. Awalnya aku udah jadi pencuci piring contohnya. Dari awal dari paling bawah tuh orang F&B bilang dari steward. Steward itu kayak pekerja pembersih lah. Kayak disuruh nyuci piring, nyuruh bersih-bersih gitu kan. Nah, nggak ada jaminan. Contoh aku bekerja 2 tahun, aku bisa naik. Contoh jadi cook helper, jadi asisten chef gitu ya. Jadi banyak di yang narasumberku ini bilang ya Kak, mau nggak mau kalau lingkungan pekerjaannya contoh di hotel aku bekerja itu memungkinkan aku untuk bisa belajar, ya aku bisa naik. Contoh aku harus dari diriku sendiri untuk
untuk minta tolong sama chefnya ini, chef ajari dong aku motong ini biar naik gitu kan, biar bisa naik. Kalau nggak bisa, nggak ada jaminan. Karena nggak akan mungkin, contohnya udah 2 tahun nih. Jadi nggak jelas ya, jenjang karirnya nggak jelas jadi ya. Jadi pencuci piring nih. Ya udahlah, udah bisa kau untuk belajar motong, untuk jadi cook helper, bantu-bantu nggak. Berarti beda dong ya, kayak sopir-sopir ya, dari kenek bisa jadi sopir ya kan, bisa kemudian Makanya dia jadi. bilang kayak dia mau belajar nih. Dari dia dari pencuci piring nih Kak, sampai akhirnya jadi koki kepala gitu kan. Dia waktu dari dia pencuci piring, dia itu harus mohon-mohon sama chef kepalanya untuk minta tolong untuk diajarin. Untuk diajarin motong. Ya kadang makanya memang kadang kita memang harus licik gitu loh. Kadang harus nyogok chef kepalanya, chef. Oh ya, sampai dong, gitu chef. ya? Iya, sampai harus contoh ngasih uang rokok kayak gitu. Chef ajarin dong chef motong ini, belajar ini gitu. Kalau enggak, apalagi ketemu sama chef kepalanya yang pelit ilmu, kan itu dibilang dia Kak. Permasalahan di dunia dapur itu bukan cuma tekanan kerja, tapi lingkungan pekerjaannya saling sikut menyikut kata dia. Bersaing Jadi, tidak sehat lah ya. Iya, jadi contoh nih udah chef kepala, dia sangat pelit ilmu ke bawahannya itu. Banyak yang mengalami kayak gitu. Enggak semua chef kepala menganggap bahwa juniornya itu harus bisa lebih tinggi dari dia Nggak gitu bisa. ya. Oh ya. Sangat pelit ilmu. Ini kelihatan kalian udah banyak wawancara narasumber ya kan. Jadi tinggal nulis. Tinggal Nah, nulis. ini pertanyaannya apa sih tantangannya dalam liputan ini ya kan? Mungkin Doni udah jawab dulu, nanti Kelvin. Tantangannya mungkin begitu kan, karena tidak semua narasumber yang bisa terbuka kan. Karena dia masih mempunyai kontrak dengan beberapa perusahaan, atau kan kadang dia freelance kan. Ketika dia mengungkap secara gamblang apa yang dia sampaikan, takutnya dia bisa di-tracking sama perusahaan dan nantinya bisa di-cut gitu kan. Dan beberapa Maksudnya dipecat. Iya, beberapa juga mungkin tantangannya gitu, mungkin kita bagaimana kita bisa mencapai itu kan, kayak sesi dokumentasi gitu kan, karena tidak semua kayak dapur gitu bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Untuk membuktikan terjadi eksploitasi itu ya agak susah ya. Memang kalau yang di lapangan ya Kak, kayak kata Doni ya, ini permasalahan jurnalis pada umumnya kan ya. Jadi pada narasumber itu yang pekerja-pekerja F&B itu pertama tertutup. Dia mikir ketika dia mengungkapkan ini kepada publik, kepada kita lah, kepada jurnalis kayak gitu, dia takut pekerjaannya ini terancam. Iya kan, itu satu. Itu mah persoalan yang paling mendasar. Klasik dia. Klasik lah untuk jurnalis gitu. Yang paling sulit adalah dokumentasi sih Kak. Dokumentasi pekerjaan di dapur. Kan kita pengen menyorotin sekejam apa sih pekerjaan. Iya. Dari cerita-cerita itu harus dibuktikan ya. Dibuktikan. Nah, apakah kalian observasi ya? Apa udah observasi belum? Kok Denny? Jadi memperhatikan betul apa yang terjadi di dapur ya. Dan cocok nggak dengan kisah-kisah orang-orang ini ya? Pasti. Kan? Jadi kan banyak yang sebenarnya bisa aja kita ngelihat. Aku beberapa kali ke restoran-restoran yang kan ada konsep restoran-restoran yang open kitchen gitu. Apa ya bahasa Indonesia? Clear, enggaknya glass gitu, kita bisa lihat mereka masak gitu kan. Kalau bahasa F&B-nya open kitchen lah. Yang dapurnya itu kita bisa ngelihat. Jadi tamu-tamu itu disuguhkan para chef-chefnya itu langsung masak di depan mata mereka gitu. Kita bisa lihat kan gimana tekanan mereka. Jadi nggak ada ibaratnya dia di dapur itu nggak bisa sunyi. Ya memang makian itu udah hal yang umum sama mereka gitu. Harus cepat gitu kan. Jadi observasi sudah dilakukan kan ya Doni sama Kelvin ya. Jadi cocok ya ceritanya ya. Dan memang kita harus punya empati juga ya sama mereka ya kan. Iyalah kan. harus. Mereka bekerja keras. Tahunya kan kita disajikan gitu ya, makanan yang enak, mewah gitu kan. Nah, bagaimana prosesnya kan kita kadang-kadang suka nggak peduli ya kan. Sebagai customer ternyata di balik itu ada kisah yang kayak mereka cerita ya kan. Banyak kisah-kisah menarik kayak mereka cerita nih yang awal-awal nih yang baru bekerja bergelut di bidang F&B yang di dapur khususnya gitu kan. Kan terkejut ya. Yang biasanya nggak dapat tekanan pekerjaan yang kayak gitu tiba-tiba dimaki-maki. Dan kalau dia tidak biasa juga di lingkungan rumah atau di sekolah kan. Atau mungkin sekarang yang main lempar-lempar mungkin udah nggak lagi. Tapi makian itu pastilah. Jadi ada yang sampai sembunyi ke kamar mandi, nangis di dalam kamar mandi. Bahkan ada yang contoh lagi tamu lagi padat kayak gitu.
harus sembunyi ke kamar mandi untuk makan Nyempatkan untuk makan. Iya, harus cepat kan. Jadi kamar mandi itu jadi tempat apa ya bilang? Toilet itu jadi tempat curhat lah. Jadi ngeluarin semua curhat. Iya. Aduh ini menarik banget. Jadi tapi kita nggak boleh ini ya apa namanya terlalu obral karena baru akan tayang nanti di hari Senin ya kan teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja nih laporannya dan tentu apa namanya kisah-kisah menarik lainnya yang ada di sini ya kan Kelvin dan Doni. Baik, terima kasih, itu dulu dari kami. Nanti selengkapnya untuk liputan kami silakan dibaca di Parboa-Boa yang akan terbit hari Senin ya. Terima kasih. Makasih Kak.